Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadhil ummata bil manaqibil 'aliyah wa manna 'ala ba'dihim bi idni asrarihi wa ikhtara minhum bil wilayah. Wa usalli ala sayyidina Muhammadin ma'dani asrar rabbaniyah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi sunnati saniyah. Qala Allah ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Wa qala sayyidina Sufyan bin Uyainah inna dzikri salihin tatanazzalu. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada malam hari ini di malam yang mulia dan malam yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, malam rutinan kita, sekaligus juga malam ini adalah malam daripada malam Arafah. Mudah-mudahan barakah kita berkumpul bersilaturahim memuji-muji Sayyidina Rasulullah SAW ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dunia wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita sedikit membaca manaqib salah seorang aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di kalangan kita orang Banjar ini kada masyhur. Maka ada masyhur, tapi di kalangan orang-orang ulama-ulama nang sekolah di Mekah masyhur, yaitu Al-Alim Allama Sayyid Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani rahimahullah ta'ala. Beliau ini diberi gelar dengan Abul Faid Alamuddin Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Beliau dilahirkan di kota suci Makkah Al-Mukarramah pada hari Selasa tanggal 27 bulan Sya'ban 1337 Hijriah atau 1917 Masehi. Di masa anak-anak beliau diasuh oleh orang tua beliau sendiri, yaitu Syekh Muhammad Isa Al-Fadani, Padang. Di orang Padang, tapi ini beliau ini termasuk keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga. Abah Sidin alim, Sidinnya alim juga, dan hampir semua orang-orang Indonesia yang di waktu tahun 80 tahun ke atas itu belajar lawan Sidin. Nah, karena beliau ini digelar dengan Musninud Dunia, ahli sanad, ahli hadis. Kemudian yang ingin kita riwayatkan di sini adalah di antara akhlak Sayyidi Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani rahimahullahu ta'ala, di antaranya adalah yang ditulis oleh Sayyidi Syekh Muhammad Abdullah Pamangke. Nah, ini guru kami dahulu, dan beliau ini adalah bakhadam lawan Syekh Yasin ini kurang lebih Yasin 14 tahun rasanya. 14 tahun bakhadam lawan Syekh Yasin. Nah, jadi tahu benar aku Yasin napa-napa kalakuan dan racak menggani Syekh Yasin ini berdalajaran. Di antaranya Yasin sudah barang tentu akhlak dan tabiat para ulama adalah suatu pantulan dan pancaran daripada cahaya akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena merekalah yang mewarisi segala yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di bidang akhlak. Nah, ini nyata sudah buahan aulia-aulia Allah, buahan ulama-ulama itu adalah pewaris Nabi, terutama adalah di bidang akhlaknya. Kemudian maka Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah ta'ala memang wajar menjadi panutan bagi ulama zaman sekarang ini. Yasin beliau sangat tawadu, sehingga penampilan beliau setiap hari tidak berbeda dengan orang biasa. Kalau seandainya seorang belum terlalu mengenal beliau, kemudian bertemu dengan beliau di tengah jalan, maka pastilah ia tidak mengira bahwa beliau seorang yang sangat alim. Ini ada di antara ulama-ulama itu nang berpakaian biasa-biasa aja ada, tapi ada juga ulama itu nang memang menggambarkan seorang ulama pulang kalau jubah misalnya, nah kayak ulama-ulama di Hadramaut, nah bubuhan orang
Yaman itu mereka, apalagi murid-murid Ibnu Umar itu disuruh memang seperti itu, berulang, begamis, bejubah, yang mana supaya orang jangan salah tuh ya Allah. Amun ulama adalah misalnya baju hem, salawat lipis, ya Allah kada kopiah. Lalu kada disuruhi orang pas sarwanan misalnya kada salah orang tuh. Kada beciri, paling kada ciri besurban barang. Yang anu pian baik jadi luar aja. Padahal ini tuan guru nih, orang kada tahu kan. Nah, kasihan orang kalau ketulahan ya lah. Nah, ada di antara ulama-ulama itu yang memang berpakaian seperti ulama dan memang desa bujur menampakkan beliau itu ulama sebagaimana siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani kayak itu pakaian sidin jubah. Kadang-kadang sih duduk di kursi. Jadi sini kursi siapakan ya? Itu ulama ya, ulama ajar aja. Nah, Syekh Muhammad Al-Maliki ya kayak itu juga pakaian. Nahap sih penampilan memang seperti itu. Nah, ada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani ini penampilan sidin nah kayak orang biasa aja. Nah, ujar nang abahnya Ustaz Ahyad, baju lapis nang oblong loh, baju lapis tuh kan kopiah hirang betapih tapi kayak kita sini. Kecuali ada tamu datang nang jauh-jauh kadang-kadang sih baru sini memakai baju gamis. Kadang-kadang sih baju biasa aja juga. Kalau seandainya seorang belum terlalu mengenal, kada tahu bahwa itu ulama besar. Suatu ketika Kiai Haji Muhammad Abdul Pemangkin ya hendak ke rumah Syekh Muhammad Yasin Jasidin. Tiba-tiba di depan rumah ada Syekh. Di rumah Syekh ini sudah menunggu Kiai Haji Anwar Musaddad, ini orang Jakarta. Ada sudah Kiai Mahdangi. Tidak lama kemudian nampaklah Syekh Yasin datang dari pasar dengan membawa berbagai keperluan rumah tangganya. Makanya Syekh Yasin datang di pasar. Kiai Haji Anwar Musaddad berkata, rupanya inilah sifat Syekh Yasin Al-Badani sebagai ulama besar. Beliau tidak segan-segan berbelanja ke pasar sendiri, padahal waktunya sangat padat dengan mengajar dan menulis dan kesibukan yang lainnya. Nah, tapi kayak itu bang sudah tahu waktunya sidinnya. Kita melihat guru ke pasar misalnya, jangan dipadakan masa ke pasar sidinnya hati aja. Kalau masih gitu sekalinya sidin aja. Mungkin ada nang keperluan nang harus ditukar sidin, bini kada tahu misalnya, mun bini aku udah tahu nara pembian kehendaki, pian tukar surang aja ya. Bisa lah kayak itulah, bisa aja terjadi misalnya. Nah, saya senang Al-Badani aja sidin. Nah, kayak itu tuh menukar barang surang kadang-kadang ada perlu misalnya harus mentang-mentang berisi anak buah, yang berisi murid macam-macam. Nah, ada sekali-kali gurunya tuh langsung turun gitu nah. Syekh Mamduh Al-Misri pernah bercerita, pertama datang ke tempat Syekh Muhammad Yasin, beliau mengira pasti seperti kebanyakan ulama. Apalagi Syekh Yasin yang merupakan seorang ulama muhaddisin dan musnidud dunia, terkenal di mana-mana. Tentu orangnya berpakaian jubah, sorban yang besar. Nah, ternyata orangnya sangat sederhana Yasin di dalam rumah saja. Apa? Di dalam rumah sama saja dengan di luar rumah. Jarang sekali beliau memakai gamis kecuali mengajar ke madrasah. Atau keluar beliau ke Masjidil Haram, beliau tidak lebih dari memakai sarung dan baju biasa. Nah, kecuali mengajar. Kemudian seorang supir Syekh Yasin Al-Badani bekerja untuk anak-anak beliau berkata, kalau tidak bepergian keluar kota, saya membantu pekerjaan Syekh Yasin sehari-hari di rumahnya. Tetapi beliau tidak pernah menyuruh saya, dan kalau saya salah dalam mengerjakan sesuatu, tidak pernah beliau berkata, kenapa kamu salah dan seharusnya begini-begini. Itu ada suaja supir sidinnya. Dan saya pun baru tahu kalau pekerjaan saya salah setelah beliau sendiri yang mengerjakannya. Nah, inilah gambaran akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah marah pada siapapun. Ringkasnya, beliau memang benar-benar cerminan bagi ulama dan umat yang disebut ulama tasawuf, yaitu beliau sedikit bicara, sedikit tidur, sedikit makan, sedikit bergaul. Nah, di kita ini sedikit-dikit makan, sedikit-dikit guring ya. Nah, ada ulama tuh sedikit makan, sedikit guring, sedikit bergaul, sedikit berpandir. Ada ini sedikit-dikit ya rancak inggarannya sedikit-dikitnya lah. Dan kalau tertawa selalu tersenyum. Beliau sangat zuhud dan wara dalam segala hal. Badan beliau sedang tidak rendah dan juga tidak tinggi. Beliau memakai sorban biasa.
memakai baju putih dan di bawahnya sarung, dan kalau di rumah beliau memakai baju kaos dalam saja. Beliau jarang ikut hadir di dalam acara-acara kecuali dengan tetangga-tetangga beliau saja atau dengan murid-murid beliau saja. Nah, ini diantara akhlak daripada ulama besar dan guru daripada orang-orang Banjar dan seluruh dunia. Di antara karamat sidin ini lah. Artinya apa? Inziwa'ul ardi lahum, menyudutnya bumi bagi mereka para aulia. Maksudnya bumi yang luas ini hanya seketika dalam sudut pandang para aulia, termasuk yang terjadi pada Syekh Yasin Al-Padani. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdul Hamid Jakarta, pada waktu itu negeri Arab termasuk negara yang terkebelakang, terutama masalah sarana perjalanan masih sangat jarang. Yang banyak terjadi hanyalah kendaraan padang pasir seperti onta. Tetapi yang dilakukan Syekh Yasin Padang sulit diterima akal, karena Syekh Yasin Padang menempuh perjalanan antara Makkah dan Madinah itu sangat singkat dan cepat. Bahkan ada yang 2 kali sehari pulang pergi untuk menimba ilmu kepada Masyaikh Harmain pada waktu itu. Jadi unwah ini kan antara Makkah Madinah itu 400 pal lebih. Nah, bahari itu motor kan tapi ada lagi. Mau ada motor pun kada kayak motor luar ini ya lah. Nah, unta aja di situ, kuda misalnya. Saya sini kadang-kadang bolak-balik. Nah, bolak-balik 2 kali sehari ke Makkah, 2 kali sehari ke Madinah. Tarabang kan tahu juga sebagaimana imam banyak ulama-ulama nang kayak itu itulah Syekh Jalun Asayuti kita juga. Nah, bahalus sebenarnya anu nih bumi ini bahalus dapatnya para aulia-aulia itu. Kemudian diantaranya lagi pernah seorang kiai inilah daripada Jawa bercerita, pada tahun 1970-an saya pergi haji dengan niat selain melaksanakan ibadah haji, saya akan menggunakan banyak untuk mengaji dengan Syekh Yasin. Setelah sampai di Makkah, beliau selalu salat berjamaah di Masjidil Haram dan selalu ikut pengajian Syekh Yasin Al-Padani, dan Syekh Yasin tidak pernah menolak saya. Kemudian sekitar tahun 80-an saya pergi haji lagi dan dengan niat melaksanakan ibadah haji saja dan banyak beribadah di Masjidil Haram. Begitu saya sampai di Makkah, saya ke rumah Syekh Yasin untuk mengaji kepada beliau, dan saya terkejut mendengar perkataan Syekh Yasin, kamu dulu datang ingin banyak mengaji, sekarang kamu datang ingin banyak ibadah di Masjidil Haram. Jadi silahkan ke Masjidil Haram aja dan banyak ibadah di sana, tidak usah belajar di sini. Nah, itu anu karamatnya wali itulah tahu niat anu nih. Dahulu ikam di sini hendak mengaji selajur ibadah. Nah, sekarang kan pertanyaan ini kan hendak beribadah aja kamu banyak beribadah tidak usah mengaji dulu di sini. Nah, ini di antara karamat Tuan Sayyid Syekh Muhammad Yasin Al-Padani di waktu beliau masih hidup. Nah, Syekh Yasin Al-Padani ini murid daripada siapa tuh ngarannya Syekh Abdullah Lasem kah? Nah, Syekh Abdullah Lasem ini menjadi guru kami semalam kenapa? Belajar lawan Kiai Bangkalan. Kiai Bangkalan belajar lawan Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Al-Bantani belajar kepada Syekh Abdul Samad Al-Palimani. Syekh Abdul Samad murid daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Jadi keilmuan ulama-ulama kita dahulu memang dasar bujur sampai kepada ahlinya, dan masing-masing ada di Kalimantan Syekh Asal Banjari, yang lah di Sumatera ada Syekh Abdul Samad Al-Palimani, sampai di seluruh Nusantara ini hampir-hampir mereka berguru kepada Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu an. Maka mudah-mudahan termasuk kita membaca murid daripada Syekh Saman itu membaca manaqib gurunya juga, yang karena kada mungkin alim murid namun kada gurunya nang harat bujur-bujur. Maka kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang mendahului kita, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah menjadi sebab ampunan dosa-dosa kita pada taat, dan mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib aulia Allah ini hajat-hajat kita dikabulkan dunia akhirat. Dan esok hari Arafah ingatakan esok puasa pada taat. Kemudian hari Jumat subuhnya jam kita di masjid sembahyang hari raya. Nah, kemudian Jumatnya sembahyang Jumat. Oh ya Allah, wajib kalau sembahyang Jumat. Sembahyang hari rayanya sunnah, tapi dianjurkan tetap sembahyang juga. Nah, kita di sini menyembelihnya hari Sabtu. Nah, selamat hari raya Idul Adha, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat pada taat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Hamid, Ustaz Farul Razi dari Batman, Batu Mandi. Batu Mandi. Beliau datang silaturahim ke sini, selajun bailang
ada bini sidin ya. Mudah-mudahan ada berkah manfaat ilmu diberi Allah Ta'ala, selamat dunia wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.